Hujan turun deras malam itu, mengguyur jalanan kota yang sudah mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkelip, sebagian padam, membuat suasana semakin muram. Aroma tanah basah bercampur dengan bau got yang meluap. Di sudut jalan, dekat pasar lama yang sudah tutup sejak sore, seorang wanita muda berjalan terburu-buru sambil menenteng kantong plastik berisi sisa sayuran layu yang ia dapat dari pedagang. Namanya Sinta, berusia 24 tahun. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang membersihkan rumah orang, kadang membantu di warung. Namun malam itu, ia baru saja mendapat beberapa ikat kangkung dan kol sisa yang diberikan gratis oleh pedagang sayur langganannya. Itu sudah cukup untuk dijadikan lauk besok. Baju Sinta basah kuyup, sandal jepitnya sudah aus dan hampir putus, tapi wajahnya tetap berseri. Ia terbiasa dengan penderitaan. Hidup miskin membuatnya keras kepala sekaligus penyabar. Baginya, hujan deras bukanlah alasan untuk mengeluh. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat sesuatu di sisi jalan yang gelap. Di antara tumpukan kardus bekas yang basah, ada sosok pria tergeletak. Tubuhnya kotor penuh lumpur, pakaian compang-camping, wajahnya tertutup rambut panjang berantakan. Sinta sempat mengira itu mayat. Jantungnya berdegup kencang. Ya Tuhan, jangan-jangan orang mati, gumamnya sambil menelan ludah. Ia mendekat dengan hati-hati. Ketika Sinta jongkok, samar-samar terdengar suara lirih. "Tolong!" Sinta tersentak. Pria itu masih hidup. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan kakinya terlihat kaku. Seperti cacat, atau mungkin cedera parah. Orang-orang biasanya akan menjauh. Di kota, pemandangan seperti itu sering diabaikan. Orang-orang takut, jijik, atau merasa itu bukan urusan mereka. Tapi bagi Sinta, nuraninya tak pernah membiarkan ia membiarkan seseorang menderita sendirian. Dengan sigap, ia menaruh kantong plastiknya di tanah, lalu meraih bahu pria itu. "Pak, Bapak bisa dengar saya? Jangan tidur. Saya tolongin, ya." Pria itu hanya mengerang pelan. Matanya setengah terbuka, menatap Sinta dengan pandangan kosong. Sinta mencoba mengangkatnya, tapi tubuh pria itu berat. Ia bukan orang kurus kering, melainkan bertubuh tinggi dan besar meski kini tampak lemah. Akhirnya, dengan seluruh tenaga, Sinta menyeret tubuh itu perlahan ke gubuknya yang tak jauh dari pasar. Perjalanan terasa sangat lama. Pundaknya pegal, punggungnya basah, tapi ia tak berhenti. "Sedikit lagi, sabar, Pak," bisiknya terus-menerus, entah untuk pria itu atau untuk dirinya sendiri. Sesampainya di gubuk reot berdinding bambu, Sinta meletakkan pria itu di tikar usang. Nafasnya hampir habis, tapi ia lega berhasil membawanya pulang. Ia menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya redup membuat wajah pria itu lebih jelas terlihat. Meski dekil, ada garis ketampanan yang samar. Hidungnya mancung, rahangnya tegas, kulitnya tidak gelap meski kini pucat. Tapi yang paling mencolok adalah kakinya. Satu kaki terlihat cacat, bengkok tak wajar. "Kasihan sekali," Sinta bergumam. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil baskom, mengisi dengan air hangat seadanya, lalu mulai membersihkan tubuh pria itu. Lumpur dan darah tipis di pelipisnya perlahan hilang. Sinta juga memeras kain lusuh untuk mengompres dahi pria itu yang panas. Pria itu menggeliat sedikit, lalu berbisik lirih. "Kenapa? Kau tolong aku?" Sinta tersenyum kecil. "Karena Bapak butuh pertolongan. Itu saja. Saya nggak tega lihat orang sengsara." Tak ada jawaban lagi.
pria itu kembali terlelap. Malam semakin larut. Hujan belum reda, angin bertiup membuat dinding bambu berderak. Sinta duduk di samping pria itu sambil menatap wajahnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa dia? Kenapa bisa tergeletak di jalan seperti itu? Tetangga-tetangga di sekitar gubuknya terkenal suka mencibir. Jika besok mereka tahu ada gembel cacat di rumahnya, pasti mereka akan bergosip. Tapi Sinta tidak peduli. Ia sudah terbiasa diejek karena hidup miskin. Kalau memang Tuhan yang mengirimkan bapak ini untuk saya rawat, berarti saya harus terima, katanya pelan sebelum akhirnya tertidur sambil bersandar di dinding. Pagi harinya, suara ayam berkokok membangunkan Sinta. Tubuhnya pegal karena semalaman tidur dengan posisi miring di lantai. Ia segera melihat ke arah pria itu. Syukurlah, ia masih hidup. Nafasnya lebih tenang, meski wajahnya tetap pucat. Sinta menyiapkan bubur encer dari sisa beras yang ia miliki. Ia duduk di samping pria itu, lalu meniup bubur panas itu. "Pak, coba makan sedikit ya. Biar ada tenaga," ucapnya lembut. Dengan susah payah, pria itu membuka mata. Tatapannya masih kabur, tapi ia mencoba menurut. Sendok pertama masuk, lalu sendok berikutnya. Meski pelan, ia akhirnya bisa menelan setengah mangkuk. "Terima kasih," bisiknya lemah. Sinta tersenyum. "Tidak usah terima kasih, Pak. Yang penting Bapak sehat dulu." Hari itu, Sinta sengaja tidak pergi bekerja. Ia memilih menjaga pria itu. Sesekali ia mengganti kain kompres, menyiapkan air minum, dan memastikan pria itu tetap hangat. Meski lapar sendiri karena jatah makanan terbatas, ia lebih memilih memberi untuk pria itu. Sore menjelang, beberapa tetangga lewat di depan gubuk. Mereka penasaran melihat sosok asing di dalam. Sinta, siapa tuh? Kau bawa pulang gembel, ya?" ejek seorang ibu-ibu dengan nada sinis. "Kasihan banget, udah miskin masih aja nambah beban," sahut yang lain sambil tertawa. Sinta hanya diam. Ia sudah terbiasa dipandang rendah. Ia tidak butuh penjelasan kepada orang yang hanya tahu menghina. Ia menutup pintu gubuknya rapat, lalu kembali duduk di samping pria itu. Di luar, suara ejekan masih terdengar samar. Tapi di dalam, ada ketenangan kecil yang ia rasakan. Meski tidak mengenal pria itu, hatinya yakin ia sudah melakukan hal yang benar. Ia menatap wajah pria itu yang kembali terlelap. Ada rasa iba, tapi juga rasa penasaran. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa hidupnya sampai terpuruk seperti ini? Sinta tidak tahu bahwa pria yang ia rawat bukanlah orang sembarangan. Pria itu menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Udara pagi menyusup masuk lewat celah-celah dinding bambu gubuk Sinta. Cahaya matahari tipis berusaha menerobos, namun tak cukup membuat ruangan pengap itu terang sepenuhnya. Sinta baru selesai mencuci sisa pakaian lusuh di ember, lalu menjemurnya di tali jemuran yang hampir putus. Sejak semalam pikirannya tidak tenang. Ia menoleh ke dalam, tempat pria asing yang ia selamatkan masih berbaring. Pria itu sudah membuka mata, meski tatapannya kosong menatap atap gubuk. Sinta mendekat pelan, membawa segelas air hangat. "Pak, minum dulu ya. Biar tubuhnya segar," ujarnya lembut. Pria itu menoleh sebentar. Tatapannya tajam, penuh curiga, seakan Sinta adalah orang asing yang hendak mencelakainya. Ia sempat terdiam lama sebelum akhirnya meraih gelas dengan tangan gemetar. Air itu diteguk pelan,
namun tangannya bergetar begitu hebat hingga setengah isinya tumpah ketikar. "Ya ampun, basah semua. Sini, biar saya lap," kata Sinta sigap mengambil kain. Namun, pria itu tiba-tiba menarik tangannya. Suaranya berat, serak, tapi jelas. "Jangan dekat-dekat." Sinta terkejut. "Kenapa, Pak? Saya hanya ingin membantu." Pria itu menutup wajahnya dengan tangan, seolah malu. Aku tidak butuh belas kasihan. Pergi saja. Aku bisa sendiri." Sinta menarik napas panjang. Ia paham, mungkin harga diri pria itu terluka. Tapi ia bukan tipe orang yang mudah menyerah. "Pak, kalau benar Bapak bisa sendiri, Bapak tidak akan tergeletak di jalan semalam. Tuhan kasih kesempatan hidup, dan saya hanya menolong sebisanya." "Itu saja," jawabnya tegas tapi tetap lembut. Pria itu diam. Tangannya perlahan diturunkan. Untuk pertama kalinya, matanya menatap Sinta lebih lama. Ada sesuatu di balik tatapan itu, bukan sekadar rasa curiga, tapi juga luka yang dalam, seperti menyimpan masa lalu kelam. Hari-hari berikutnya, Sinta terus merawatnya. Pria itu jarang berbicara. Kadang ia hanya menatap kosong keluar jendela kecil gubuk, kadang bergumam tidak jelas. Namun semakin lama, Sinta mulai memperhatikan beberapa hal aneh. Pertama, cara bicaranya. Meski tubuhnya lusuh, kata-kata yang ia ucapkan tidak seperti gelandangan biasa. Kalimatnya teratur, suaranya berwibawa. Kedua, tangannya. Meski gemetar, jari-jarinya panjang, bersih, tidak menunjukkan tanda pernah bekerja kasar. Seperti tangan orang kantoran. Ketiga, tatapannya. Ada sorot mata tegas, khas seseorang yang terbiasa memimpin. Bukan sorot mata pasrah yang biasa dimiliki orang jalanan. Semua itu membuat Sinta semakin penasaran. Suatu malam, hujan kembali turun. Sinta sedang menyiapkan api kecil untuk menghangatkan ruangan ketika ia mendengar pria itu mengigau dalam tidurnya. "Rapat, saham, jangan biarkan mereka curi perusahaan," gumamnya terbata. Sinta menoleh cepat. Ia mendekat, mendengarkan lebih jelas. "Jangan percaya, dia pengkhianat, perusahaanku, jangan hancurkan." Keringat dingin membasahi dahi pria itu. Ia gelisah, tangannya mencengkeram tikar kuat-kuat. Sinta panik. Ia menggoyang bahu pria itu pelan. "Pak, bangun. Itu cuma mimpi." Pria itu tersentak. Matanya terbuka lebar, napasnya terengah. Ia menatap Sinta seperti orang kebingungan, lalu tiba-tiba berkata lirih, "Siapa kau? Kenapa aku di sini?" Sinta terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya Sinta. Saya yang menemukan Bapak tergeletak di jalan malam itu. Saya hanya menolong." Pria itu terdiam lama. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia meringis menahan sakit pada kakinya yang cacat. "Kenapa? Kenapa kau peduli? Kau tidak tahu siapa aku?" Suaranya terdengar getir. Sinta menunduk, lalu berkata pelan, "Saya tidak butuh tahu Bapak siapa. Saya hanya tahu, Bapak manusia, dan manusia harus saling tolong." Sejak saat itu, sikap pria itu mulai berubah sedikit. Ia memang masih pendiam, tapi tidak lagi menolak bantuan Sinta. Ia bahkan mulai memperhatikan gadis itu yang sibuk bekerja sendirian di rumah reot. Pernah suatu kali, Sinta pulang dengan tubuh basah kuyup setelah bekerja seharian membantu mencuci di rumah tetangga.
Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau tidak takut aku merepotkanmu?" Sinta tertawa kecil sambil menaruh ember di sudut ruangan. "Saya sudah biasa repot, Pak. Hidup saya memang penuh repot. Jadi tambah satu repot lagi, tidak masalah." Untuk pertama kalinya, pria itu tersenyum tipis. Senyum yang cepat hilang, tapi cukup membuat Sinta yakin bahwa di balik wajah lusuhnya, pria ini menyimpan cerita besar. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Sinta sedang keluar sebentar membeli beras, pria itu duduk bersandar di dinding sambil menatap keluar. Seorang anak kecil lewat di depan gubuk sambil berteriak, ada gembel cacat." "Kasihan, ya." Pria itu menggertakkan gigi. Tangannya mengepal kuat. Tatapannya penuh amarah, bukan karena dihina, tapi seolah kata-kata itu menyentuh luka lama yang dalam. Ketika Sinta pulang, ia mendapati pria itu menatap kosong, wajahnya pucat. "Pak, ada apa? Bapak sakit lagi?" Pria itu hanya menggeleng. Namun matanya berkaca-kaca. "Aku seharusnya tidak di sini," katanya pelan. Sinta ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ia tahu, setiap orang punya rahasia, dan pria ini belum siap menceritakan. Namun satu hal yang ia yakini, pria ini bukanlah gembel biasa. Ada misteri besar di balik dirinya. Sinta hanya bisa berdoa dalam hati, semoga suatu hari pria itu mau membuka diri. Karena semakin lama, rasa penasaran bercampur iba dalam hatinya makin kuat. Ia merasa, pertemuannya dengan pria misterius itu bukan kebetulan. Dan ia tidak tahu, bahwa hari-hari berikutnya akan mengungkap kenyataan yang jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, matahari bersinar terik. Suara ayam berkokok bercampur dengan teriakan ibu-ibu yang berbelanja di pasar kecil dekat gubuk Sinta. Udara lembab membawa aroma sayur segar, ikan asin, dan gorengan. Sinta baru saja selesai mencuci pakaian pria misterius yang kini tinggal bersamanya. Ia menjemur pakaian lusuh itu di tali jemuran yang hampir putus, sementara tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik. Kau lihat? Si Sinta bawa pulang gembel cacat dari jalanan, bisik seorang ibu berkerudung merah sambil menunjuk ke arah gubuk Sinta. Iya. Aku juga lihat. Katanya dia ngerawat tuh orang di rumah. Duh, apa nggak takut bawa penyakit? Sahut yang lain sambil menutup hidung seolah jijik. Beberapa orang tertawa kecil, sebagian lagi menatap dengan wajah penuh rasa penasaran. Mereka sengaja berjalan pelan melewati gubuk Sinta, pura-pura hendak ke pasar, tapi matanya selalu melirik ke dalam. Di dalam gubuk, pria itu duduk bersandar dengan wajah tenang, seakan tidak mendengar apapun. Namun sebenarnya, telinganya menangkap jelas semua ejekan itu. Ia menatap lantai tanah, jemarinya meremas kain tikar hingga kusut. Sinta yang tengah menyiapkan sarapan bubur sederhana, akhirnya keluar dengan wajah kesal. Ia berdiri di depan gubuk, menatap para tetangganya satu persatu. Bu, Pak, apa salahnya kalau saya nolong orang? Dia manusia, sama kayak kita. Apa salah kalau saya kasih tempat berteduh? Suaranya lantang meski tubuhnya kecil. Seorang ibu tertawa sinis. Lah, Sinta, kamu aja makan susah, ngapain nambah beban? Orang itu jelas-jelas gembel. Nanti kamu dikira pacaran sama gembel lagi. Tawa pecah di antara mereka. Anak-anak kecil ikut menirukan, berlari-lari sambil berteriak, Sinta pacaran sama gembel. Sinta pacaran sama gembel. Wajah Sinta memerah.
bukan karena malu, tapi karena marah. Namun ia memilih menahan diri. Ia tahu melawan hanya akan membuat bahan gosip semakin banyak. Dengan suara bergetar, ia hanya berkata, "Lebih baik saya hidup susah tapi menolong orang, daripada hidup enak tapi hatinya kotor." Setelah itu, ia menutup pintu gubuk dengan keras. Di dalam, pria itu menatap Sinta dengan mata tajam. Ada rasa kagum sekaligus rasa bersalah. "Kenapa kau tahan hinaan mereka?" tanyanya tiba-tiba. Sinta terkejut, lalu duduk di sampingnya. "Kenapa harus saya pedulikan? Mereka nggak tahu apa-apa. Yang penting hati saya tenang karena sudah menolong." Pria itu menunduk. "Kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, mungkin kau tidak akan." Ia menghentikan kalimatnya, lalu menghela napas panjang. Sinta menoleh, penasaran. Siapa sebenarnya Bapak? Kenapa bisa ada di jalan waktu itu? Namun pria itu hanya menggeleng. "Tidak penting. Aku hanyalah orang yang sudah kehilangan segalanya." Sinta ingin mendesak, tapi ia memilih diam. Ia tahu, memaksa tidak akan membuat pria itu bercerita. Hari-hari berikutnya, ejekan tetangga semakin menjadi-jadi. Suatu sore, Sinta pergi ke warung membeli beras. Di sana, beberapa tetangga langsung menyindir dengan suara keras agar ia dengar. Jangan-jangan Gembel itu sebenarnya suaminya Sinta, ya?" "Hahaha. Suami apa, Bu?" "Gembel begitu, cacat pula." Sinta itu kasihan, nggak laku jadi istri orang, akhirnya ambil Gembel. Tawa meledak. Sinta menahan perih di dadanya, tapi ia tetap membayar beras dengan senyum tipis, lalu segera pulang. Di jalan, ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Bukan karena malu, tapi karena merasa sendirian menghadapi semua cemoohan itu. Namun begitu tiba di gubuk, melihat pria itu duduk lemah, rasa iba kembali menguat dan menghapus air matanya. Malamnya, pria itu berbicara lagi. Suaranya berat, seolah menahan sesuatu. "Kenapa kau lakukan semua ini? Kau rela dihina hanya karena menolong orang asing sepertiku?" Sinta menatapnya dalam. "Karena saya tahu rasanya dihina, Pak. Saya sudah terbiasa dibilang gembel, miskin, beban. Jadi ketika lihat Bapak di jalan, hati saya nggak tega. Kalau saya biarkan, apa bedanya saya dengan mereka yang suka menghina?" Pria itu terdiam. Dadanya berguncang, matanya berkaca-kaca. Ia segera menoleh ke arah lain, tak ingin Sinta melihat kelemahannya. Keesokan harinya, gosip semakin melebar. Bahkan ada yang bilang pria itu buronan, ada yang bilang dia sakit jiwa, ada pula yang bilang dia bisa membawa sial bagi kampung. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak dilarang main dekat gubuk Sinta. Bahkan ada yang sengaja melempar kulit pisang dan sampah ke halaman kecilnya. Sinta hanya bisa membersihkan tanpa mengeluh. Namun semua ejekan itu justru membuatnya semakin yakin, pria ini bukan sembarangan. Ada sesuatu yang mereka tidak tahu, dan hanya Tuhan yang tahu mengapa ia dipertemukan dengan pria misterius ini. Suatu sore, saat Sinta sedang mencuci, pria itu berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Kau kuat sekali, lebih kuat daripada orang-orang yang punya segalanya. Aku berutang nyawa padamu." Sinta menoleh, tersenyum kecil. "Nggak usah mikir utang, Pak. Saya hanya menjalankan apa yang hati saya bilang benar. Kalau Bapak masih hidup, itu berarti Tuhan belum selesai sama Bapak." Pria itu menatapnya lama.
Dalam hati, ia mulai sadar wanita miskin yang dianggap gembel ini jauh lebih mulia daripada orang-orang yang dulu pernah ia percaya. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada alasan untuk tetap bertahan hidup. Malam itu langit kelam, bulan bersembunyi di balik awan tebal. Gubuk Sinta hanya diterangi lampu minyak kecil yang berkelip-kelip. Angin malam menerobos celah dinding bambu, membuat ruangan semakin dingin. Sinta duduk di samping pria misterius itu, menyuapi bubur hangat yang baru saja ia masak dari sisa beras. Pria itu makan pelan, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Namun sorot matanya kali ini berbeda, seperti orang yang pikirannya sedang melayang entah kemana. "Pak, coba makan sedikit lagi ya. Kalau nggak ada tenaga, nanti Bapak makin sakit," kata Sinta lembut. Pria itu berhenti mengunyah, lalu menatap kosong ke arah api kecil. Bibirnya bergerak, suara lirih keluar tanpa sadar. "Rapat, saham, dividen, jangan sampai mereka ambil alih." Sinta tersentak. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Ia menatap pria itu lekat-lekat. Kata-kata itu terdengar aneh bagi telinga seorang gadis desa sederhana seperti dirinya. "Pak, Bapak barusan ngomong apa?" tanyanya ragu. Pria itu tersadar, buru-buru menggeleng. Tidak apa-apa." Namun malam itu bukan pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Saat tidur, pria itu mengigau lagi. Suaranya terbata, namun jelas menyebut istilah-istilah yang asing bagi Sinta. Direktur, kontrak, merger, jangan percaya Dimas, dia pengkhianat. Sinta merinding. Nama itu, Dimas, siapa? Dan kenapa pria ini selalu menyebut soal perusahaan, saham, dan direktur? Keesokan paginya, saat pria itu bangun, Sinta memberanikan diri bertanya. "Pak, semalam Bapak mengigau lagi. Bapak nyebut soal perusahaan, saham, juga nama seseorang. Dimas, kalau nggak salah. Itu siapa, Pak?" Pria itu membeku. Matanya melebar, wajahnya menegang. Untuk beberapa detik, ia hanya terdiam, seperti sedang menimbang apakah harus bercerita atau tidak. Akhirnya, ia hanya berkata singkat, "Itu hanya mimpi buruk. Lupakan saja." Sinta menghela napas. Ia tahu pria ini menyimpan sesuatu. Rahasia besar. Tapi ia juga tahu, memaksa tidak akan ada gunanya. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Sinta mendengar potongan kata-kata yang keluar tanpa sadar dari pria itu. Kadang saat setengah sadar, kadang saat tidur. Laporan keuangan, tanda tangan, audit internal. "Jangan biarkan mereka tahu aku masih hidup. Kau harus lindungi saham keluarga." Semua itu membuat Sinta semakin penasaran. Bagaimana mungkin seorang yang terlihat seperti gembel cacat bisa berbicara soal hal-hal penting yang biasanya hanya dibicarakan orang kantoran berpendidikan tinggi? Suatu sore, Sinta sedang menjemur pakaian ketika ia melihat pria itu duduk termenung, menatap ke arah matahari yang mulai tenggelam. Angin sore meniup rambut panjang berantakan yang menutupi sebagian wajahnya. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Sinta sambil mendekat. Pria itu menoleh pelan. Ada kesedihan mendalam di matanya. "Kadang aku berharap semua ini hanya mimpi." Bangun, dan aku kembali duduk di kursi. Ia berhenti, seakan hampir keceplosan. "Kursi apa, Pak?" Sinta buru-buru bertanya. Pria itu terdiam lagi. Ia menutup mata, lalu menggeleng. "Tidak penting. Aku hanya orang gagal sekarang."
Sinta duduk di sampingnya. Pak, semua orang punya masa lalu. Entah indah, entah pahit. Tapi yang penting bukan siapa Bapak dulu, melainkan Bapak sekarang. Yang saya tahu, Bapak butuh pertolongan, dan itu sudah cukup buat saya. Pria itu menoleh. Tatapannya seakan meneliti hati Sinta. Akhirnya, ia berkata lirih, "Kau berbeda dari orang lain. Semua orang melihatku jijik, hina, tak berguna. Tapi kau melihatku sebagai manusia." Sinta tersenyum kecil. Karena Bapak memang manusia. Dan manusia tidak boleh dilupakan hanya karena jatuh. Malam itu, pria itu kembali bermimpi buruk. Ia berteriak dalam tidurnya, keringat bercucuran, wajahnya tegang. "Jangan bunuh aku. Aku belum tanda tangan. Jangan rampas perusahaanku." Sinta terbangun, panik. Ia mengguncang bahu pria itu. "Pak, bangun, Pak. Itu cuma mimpi." Pria itu tersentak, napasnya terengah, matanya liar seperti orang yang baru kabur dari kematian. Ia menatap Sinta lama, lalu tiba-tiba menggenggam tangannya erat-erat. "Jangan biarkan mereka menemukan aku. Tolong, jangan biarkan aku kembali ke sana." Sinta terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Siapa mereka yang dimaksud? Apa yang sebenarnya terjadi pada pria ini? Keesokan paginya, saat matahari mulai naik, Sinta menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Saat membersihkan pakaian pria itu yang sudah kering, ia menemukan sebuah kalung kecil di saku baju. Kalung itu sederhana, terbuat dari emas dengan liontin bulat kecil. Yang membuatnya terkejut adalah ukiran di belakang liontin itu. "Awe." Sinta menggenggam kalung itu erat, lalu menatap pria yang sedang tidur. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya pria ini? Apa arti huruf "awe" itu? Dan mengapa setiap kata-kata dalam igauannya terdengar begitu nyata, seakan ia pernah menjadi seseorang yang sangat penting? Malam itu, Sinta menatap pria itu lama sebelum tidur. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Pak, siapapun Bapak sebenarnya, saya yakin Tuhan masih punya rencana besar untuk hidup Bapak. Saya hanya berharap bisa jadi bagian kecil dari rencana itu." Ia tidak tahu bahwa doa sederhana itu akan menjadi awal dari terbukanya rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari terik membakar atap seng pasar, membuat aroma ikan asin dan sayur layu semakin menyengat. Sinta baru saja pulang dari bekerja membantu salah satu pedagang, membawa upah seadanya berupa beberapa butir telur dan segenggam beras. Di gubuknya, pria misterius itu sedang berbaring sambil menatap langit-langit bambu. Wajahnya pucat, kakinya masih kaku, tapi matanya tampak lebih hidup. Ia menoleh begitu mendengar langkah Sinta. "Kau pulang," katanya pelan. Sinta tersenyum, meletakkan barang-barangnya. "Iya, Pak. Dapat rezeki sedikit. Malam ini kita bisa makan lebih enak." Pria itu hanya mengangguk. Namun hatinya hangat, ada rasa asing yang ia sendiri sulit jelaskan. Sore menjelang, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan gubuk Sinta. 2 orang pria turun. Keduanya berpakaian rapi, terlalu rapi untuk ukuran kampung miskin. Sinta yang sedang mencuci piring, segera menoleh. Kedua pria itu berjalan mendekat dengan senyum ramah yang terasa dipaksakan. "Permisi, Mbak," sapa salah satu, suaranya halus tapi dingin. "Kami sedang mencari seseorang. Katanya ada orang asing yang belakangan sering terlihat di sekitar sini."
Sinta spontan menegang. Orang asing? Siapa, ya? Pria itu melirik sekeliling, lalu menurunkan suaranya. Orang itu cacat. Jalannya pincang. Pakaian lusuh. Kalau Mbak lihat, tolong kasih tahu kami. Dia orang berbahaya. Sinta tercekat. Kata berbahaya membuat darahnya berdesir. Ia menoleh sekilas ke dalam gubuk. Pria itu sedang duduk tegak, menatap ke arah pintu dengan wajah tegang. Pria lain mendekat, menatap tajam. Jangan sembunyikan dia, Mbak. Kalau kami temukan orang itu di sini, bisa repot. Percaya saja, ini demi keselamatan semua. Sinta berusaha menjaga ekspresi. Ia tersenyum kikuk. Oh, begitu ya, Mas. Tapi saya nggak lihat siapa-siapa. Kalau ada, nanti saya kasih tahu. Kedua pria itu saling pandang, lalu mengangguk. Baiklah. Kami akan berkeliling lagi. Jangan lupa, Mbak, kalau lihat, lapor. Mereka pergi, namun tatapan curiga sempat tertinggal di wajah salah satunya. Begitu mereka menjauh, Sinta cepat-cepat masuk. Ia mendapati pria itu duduk dengan tubuh kaku, tangan mengepal, wajahnya pucat pasi. Pak, mereka siapa? Tanya Sinta cemas. Pria itu menarik napas dalam, lalu berkata lirih, mereka orang yang mencariku. Jangan percaya kata-kata mereka. Aku bukan orang berbahaya. Justru merekalah yang berbahaya. Sinta menelan ludah. Jadi, Bapak sedang dikejar? Pria itu menoleh, sorot matanya tajam namun penuh ketakutan. Ya. Mereka ingin memastikan aku benar-benar hilang atau mati. Malam itu, Sinta tak bisa tidur. Kata-kata pria itu terus terngiang. Siapa sebenarnya dia? Kenapa ada orang mencari dengan alasan mencurigakan? Ia ingat kalung dengan ukiran AW yang ia temukan. Ingat pula semua igauan tentang saham, rapat, dan pengkhianatan. Semakin jelas baginya, pria ini bukan sekadar gembel. Di sampingnya, pria itu duduk bersandar, matanya menatap kosong ke api lampu minyak. Wajahnya penuh kegelisahan. Aku sudah terlalu lama sembunyi, tapi aku juga belum siap kembali, gumamnya sendiri. Sinta menoleh. Kembali kemana, Pak? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, seakan menutup rapat semua yang ingin ia sembunyikan. Keesokan harinya, kabar tentang dua pria asing itu cepat menyebar. Tetangga-tetangga kembali bergosip. Kau dengar? Katanya ada buronan di kampung kita. Iya. Jangan-jangan itu orang yang dirawat Sinta. Pantas aja dia nggak mau cerita siapa orang itu. Bisikan berubah menjadi fitnah. Ada yang berani mengingatkan Sinta secara langsung. Sinta, hati-hati ya. Jangan sampai gara-gara nolong gembel itu, kampung kita kena masalah. Kalau dia buronan beneran, polisi bisa datang. Sinta hanya tersenyum hambar. Di dalam hatinya, ia bergejolak. Tapi ia memilih percaya pada firasatnya. Pria itu tidak mungkin penjahat. Sore itu, dua pria asing kembali muncul. Kali ini mereka tidak langsung mengetuk pintu, melainkan mengamati dari jauh. Sinta bisa merasakan tatapan mereka, membuatnya gelisah. Ia mendekati pria misterius itu. Pak, mereka kembali. Apa yang harus kita lakukan? Pria itu menatapnya serius. Jika mereka tahu aku di sini, hidupku selesai. Jangan biarkan mereka masuk.
Tolong, sembunyikan aku kalau perlu. Sinta menggenggam tangannya. Baik, Pak. Saya akan jaga. Malam tiba. Suasana kampung sepi. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat ke gubuk. Sinta panik. Ia segera mematikan lampu minyak, lalu berbisik pada pria itu. Pak, cepat sembunyi di belakang. Jangan bersuara. Pria itu menurut. Dengan susah payah, ia menyeret tubuhnya ke sudut gelap di balik tumpukan karung. Ketukan keras terdengar di pintu. Permisi. Ada orang. Sinta berdiri di balik pintu, menahan napas. Siapa? Suara dari luar terdengar dingin. Kami hanya ingin memastikan, Mbak. Ada laporan kalau orang yang kami cari ada di sini. Sinta menelan ludah. Di sini nggak ada siapa-siapa selain saya. Kalau nggak percaya, silakan cek. Pintu didorong sedikit, tapi Sinta menahannya dengan tubuh kecilnya. Maaf, Mas. Ini rumah saya. Kalau mau masuk, harus ada alasan jelas. Hening beberapa detik. Lalu suara itu berkata, baiklah. Tapi ingat, Mbak, kalau kami temukan dia di sini, jangan salahkan kami. Langkah kaki menjauh. Sinta akhirnya bisa bernapas lega. Ia segera menghampiri pria itu di sudut gelap. Pria itu gemetar, wajahnya pucat, matanya dipenuhi rasa takut sekaligus rasa bersalah. Kenapa mereka begitu ngotot mencari Bapak? Tanya Sinta pelan. Pria itu menunduk. Suaranya bergetar. Karena aku bukan orang biasa. Mereka ingin menyingkirkanku. Dan kalau aku kembali, mereka akan kehilangan segalanya. Sinta terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Hatinya berdebar kencang. Ia semakin yakin, pria yang ia tolong ini menyimpan rahasia besar, rahasia yang bisa mengubah hidup banyak orang. Dan ia, entah mau atau tidak, kini sudah terlibat di dalamnya. Pagi itu, embun masih melekat di dedaunan ketika Sinta terbangun lebih awal dari biasanya. Udara segar masuk dari celah-celah dinding bambu, namun hatinya justru terasa berat. Bayangan dua pria mencurigakan yang semalam hampir mendobrak pintu masih membekas jelas di kepalanya. Ia melirik ke sudut gubuk. Pria misterius itu masih terlelap, meski tidurnya gelisah. Sesekali tubuhnya menggeliat, wajahnya meringis seakan sedang berhadapan dengan mimpi buruk. Sinta menghela napas, lalu duduk di sampingnya. Tatapannya jatuh pada pakaian pria itu yang tergantung seadanya di pojok. Pakaian itu memang lusuh dan sobek, tapi ada sesuatu yang sejak lama menarik perhatiannya. Sebuah saku kecil di bagian dalam jas yang dulu melekat pada tubuh pria itu saat pertama kali ia temukan. Dengan hati-hati, Sinta meraba. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menariknya keluar, sebuah kalung perak dengan liontin kecil berbentuk persegi panjang. Di bagian belakang liontin itu terukir inisial AW. Sinta tertegun. Kalung itu bukan barang murahan. Beratnya terasa solid, dan ukiran inisialnya rapi, jelas buatan khusus. Siapa sebenarnya dirimu, Pak? Gumam Sinta lirih. Siang harinya, ketika pria itu sudah bangun, Sinta memberanikan diri bertanya. Pak, saya boleh tahu nama Bapak sebenarnya? Tanyanya hati-hati sambil menunjukkan kalung itu. Wajah pria itu langsung berubah. Matanya melebar, lalu berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat meraih kalung itu, menggenggamnya erat seakan takut dirampas. Dari mana kau dapat ini? Suaranya serak. Saya menemukannya di pakaian Bapak waktu saya bersihkan.
Inisial ini. Awe, itu nama bapak. Pria itu terdiam lama. Lalu, dengan napas berat, ia mengangguk pelan. Ya, itu milikku. Kalung ini, satu-satunya yang tersisa dari hidupku yang dulu. Sinta semakin penasaran. Awe, siapa sebenarnya bapak? Namun pria itu menunduk, enggan menjawab. Belum saatnya kau tahu. Jika aku ceritakan sekarang, hidupmu bisa dalam bahaya. Beberapa hari berikutnya, gosip semakin merebak di kampung. Tetangga-tetangga semakin yakin pria yang dirawat Sinta bukan orang sembarangan. Ada yang bilang ia mantan pejabat korup, ada pula yang bilang ia buronan kasus besar. Suatu sore, Sinta sedang membeli beras di warung ketika mendengar radio tua yang diputar oleh pemilik warung. Sebuah berita lama diputar ulang dalam acara Kilasan setahun lalu. Hingga kini keberadaan CEO muda, Arga Wijaya, masih menjadi misteri. Pemimpin perusahaan raksasa Wijaya Corp itu hilang tanpa jejak 1 tahun lalu, setelah kabarnya menghadiri rapat penting di pusat kota. Polisi menduga ada keterlibatan orang dalam, namun belum ada kepastian. Sinta terdiam. Kata-kata Arga Wijaya langsung menyalakan lampu di kepalanya. Inisialnya sama, Awe. Ia buru-buru pulang dengan dada berdebar. Di gubuk, pria itu tengah duduk di tikar, wajahnya murung. Sinta tak membuang waktu. Ia duduk di depannya dan berkata pelan, "Pak, apakah Bapak itu?" Arga Wijaya. Pria itu tersentak. Matanya membesar, seakan namanya sendiri adalah sesuatu yang tak ingin ia dengar. "Dari mana kau tahu nama itu?" Suaranya tercekat. "Saya dengar di radio." CEO muda yang hilang setahun lalu, inisialnya sama dengan di kalung ini. Apa Bapak benar orang itu? Pria itu menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Hening panjang mengisi gubuk reot itu, sebelum akhirnya ia berbisik, "Ya, aku Arga Wijaya." Sinta nyaris tak percaya. Orang yang selama ini ia rawat, yang semua orang kira gembel, ternyata seorang CEO kaya raya yang diberitakan hilang. Tapi, bagaimana bisa Bapak ada di sini, dalam kondisi seperti ini? Tanya Sinta. Arga menatapnya dengan mata penuh luka. Itu cerita panjang. Aku dihianati, dilukai, dan dibuang. Mereka ingin aku mati agar bisa menguasai semua yang kumiliki. Tapi aku masih hidup, meski hanya setengahnya. Ia menepuk kakinya yang cacat. Pengakuan itu membuat Sinta semakin dilema. Ia ingin percaya sepenuhnya, tapi rasa takut juga menghantuinya. Bagaimana jika orang-orang yang mengejar Arga mengetahui ia ada di sini? Bagaimana jika kampung mereka ikut terancam? Malam itu, Sinta duduk sendirian di luar gubuk, menatap bulan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah aku melakukan hal benar dengan merawatnya? Atau justru aku sedang menyeret diriku ke jurang bahaya? Arga keluar perlahan, meski jalannya tertatih. Ia duduk di samping Sinta. "Kau pasti takut, ya?" katanya lirih. Sinta tak menjawab, hanya menatap tanah. "Aku mengerti," lanjut Arga. "Seharusnya aku tak merepotkanmu. Tapi aku berutang nyawa padamu. Kalau saja bukan karena kau, aku sudah mati di pinggir jalan itu." Sinta menoleh, menatap wajahnya yang letih tapi tulus. Hatinya bergetar. "Aku tidak menyesal menolongmu, Pak. Maksud saya, Tuan Arga." Arga tersenyum tipis. "Jangan panggil aku Tuan. Di hadapanmu,
Aku hanya seorang manusia biasa yang beruntung masih hidup. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Sinta mulai mendengar cerita-cerita kecil dari Arga, tentang ayahnya yang mendirikan perusahaan, tentang masa mudanya yang penuh ambisi, tentang rapat terakhir sebelum ia hilang. Potongan-potongan itu membentuk gambaran utuh, Arga benar-benar seorang CEO besar. Namun satu hal yang ia hindari adalah detail pengkhianatan itu. Setiap kali Sinta menyinggung, wajahnya berubah kelam dan ia memilih diam. Sinta tak memaksa. Ia tahu luka itu masih terlalu dalam. Suatu malam, suara gaduh kembali terdengar dari kejauhan. Suara motor berputar-putar di sekitar kampung. Sinta dan Arga saling pandang dengan cemas. Mereka pasti masih mencarimu, kata Sinta dengan suara bergetar. Arga mengangguk. Ya. Dan mereka tidak akan berhenti sampai benar-benar yakin aku sudah mati. Sinta mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku akan melindungimu sebisa mungkin. Aku tak akan biarkan mereka menemukanmu. Arga menatapnya dengan haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar tulus peduli padanya, bukan karena uang, jabatan, atau kekuasaan, melainkan semata-mata karena hati. Di dalam kegelapan malam itu, dua hal menjadi semakin jelas. Identitas Arga perlahan mulai terungkap, dan bahaya yang mengintai mereka semakin nyata. Namun ada sesuatu yang tak kalah penting. Di balik ketakutan, sebuah ikatan mulai tumbuh di antara mereka. Ikatan yang kelak akan menjadi kekuatan saat badai besar datang menghantam. Malam itu udara begitu dingin, seolah alam pun ikut menyimpan rahasia besar yang masih tertutup rapat. Sinta duduk di samping tungku kecil, memandangi api yang berkelip, sementara pikirannya dipenuhi tanda tanya. Di belakangnya, Arga duduk bersandar dengan mata menatap kosong. Wajahnya tampak letih, seperti seseorang yang menanggung beban terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Sinta menghela napas panjang. Pak, Arga. Sampai kapan Bapak akan terus bersembunyi begini? Kalau memang orang-orang itu mau mencelakakan Bapak, bukankah lebih baik Bapak bicara? Minimal, pada saya. Arga diam cukup lama. Matanya berkedip pelan, seakan menimbang-nimbang. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, "Kau ingin tahu kebenarannya? Baiklah. Tapi setelah mendengarnya, kau mungkin akan menyesal telah menolongku." Sinta menelan ludah. Tidak. Saya ingin tahu, karena saya percaya Bapak bukan orang jahat. Arga mulai bercerita. Suaranya pelan, tapi penuh luka. Aku adalah CEO Wijaya Corp. Perusahaan itu dibangun dari nol oleh ayahku. Setelah beliau meninggal, semua beban jatuh ke pundakku. Aku masih muda saat itu, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Ia berhenti sejenak, menatap tanah. Aku mempercayai orang-orang di sekelilingku. Salah satunya, sahabat sekaligus tangan kananku, Rendra. Aku menyerahkan banyak hal padanya, karena kupikir ia setia. Aku salah besar. Sinta menatapnya penuh perhatian. Pada malam terakhir sebelum aku hilang, aku menghadiri rapat penting. Ada pembicaraan soal merger besar, nilai triliunan. Itu akan membuat perusahaanku melesat jauh. Tapi rupanya, Rendra punya rencana lain. Ia bekerja sama dengan orang luar untuk menjatuhkanku. Malam itu aku dijebak. Napas Arga mulai berat. Tangannya mengepal. Mereka membuat seolah-olah aku mengalami kecelakaan. Aku dipukul, dilukai, lalu dibuang ke tempat sepi.
Mereka mengira aku mati. Sejak saat itu, dunia menganggap Arga Wijaya telah hilang. Sinta ternganga. Cerita itu seperti adegan film, tapi nyata adanya. Lalu Bapak, bagaimana bisa bertahan hidup? Arga menatap jauh. Seorang kakek pemulung menemukanku. Ia menolong sebisanya, tapi kondisiku parah. Kakiku hancur, tulang retak. Setelah beberapa bulan, kakek itu meninggal. Aku kembali sendirian, hidup sebagai bayangan. Hingga akhirnya aku jatuh di pinggir jalan itu, dan kau menemukanku. Air mata Sinta menetes tanpa sadar. Ya Tuhan, jadi selama ini Bapak hidup menderita seperti itu? Arga tersenyum getir. Lucu, bukan? Dari seorang CEO yang dihormati, aku berubah jadi tak lebih dari seorang gembel cacat. Hening menyelimuti ruangan kecil itu. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Sinta meraih tangannya dengan ragu. Pak, Arga. Bapak bukan gembel. Bagi saya, Bapak adalah manusia yang luar biasa. Meski semua orang meninggalkan Bapak, tapi Bapak masih hidup. Itu artinya Tuhan masih punya rencana besar untuk Bapak. Mata Arga berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti sinar kecil di kegelapan panjang yang selama ini membelenggunya. Keesokan harinya, kabar aneh beredar di kampung. Dua pria asing yang beberapa kali datang, kini semakin gencar menanyakan keberadaan seseorang. Mereka bahkan mulai menyogok warga dengan uang. Kalau ada yang tahu orang cacat yang tinggal di sini, laporkan. Akan ada imbalan besar. Bisikan itu cepat menyebar. Banyak warga yang mulai curiga pada Sinta. Beberapa bahkan terang-terangan bertanya, Sinta, jangan-jangan orang itu ada di rumahmu, ya? Sinta menepis. Tidak ada. Saya cuma tinggal sendirian. Tapi tatapan orang-orang penuh curiga. Malamnya, Sinta bercerita pada Arga. Mereka semakin nekat. Kalau terus begini, rahasiamu bisa terbongkar. Apa yang harus kita lakukan? Arga terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara mantap, sudah saatnya aku berhenti bersembunyi. Aku tidak bisa terus lari. Perusahaan itu masih milikku. Hidupku masih milikku. Aku tidak boleh terus membiarkan mereka menang. Sinta menatapnya kaget. Maksud Bapak ingin kembali? Arga mengangguk. Ya. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, dan orang itu adalah kau, Sinta. Sinta tercekat. Saya? Tapi saya hanya orang biasa. Saya tidak tahu apa-apa soal perusahaan, bisnis, atau kekuasaan. Arga tersenyum tipis. Justru karena kau orang biasa. Kau tidak menginginkan uang atau kekuasaan dariku. Kau menolongku tanpa pamrih. Itu membuatmu berbeda dari semua orang yang pernah ada di sekitarku. Aku bisa mempercayaimu. Hati Sinta bergetar. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi sorot mata Arga begitu tulus, seolah menyalurkan keyakinan yang ia sendiri butuhkan. Malam itu menjadi titik balik. Kebenaran akhirnya terungkap. Pria yang ia tolong bukan gembel, melainkan CEO besar yang dikhianati dan disingkirkan. Namun bersamaan dengan itu, Sinta sadar bahaya yang mengintai mereka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Karena kini ia tahu siapa musuh sebenarnya, orang-orang berkuasa yang tak segan menghilangkan nyawa demi uang dan tahta. Meski takut, di dalam hatinya sudah ada tekad.
ia tidak akan meninggalkan Arga sendirian. Apapun yang terjadi, ia akan berdiri di sisinya. Di luar gubuk, angin malam berhembus kencang, seakan menjadi pertanda badai besar sebentar lagi akan datang. Dan mereka berdua, Sinta si wanita miskin yang dikira gembel, serta Arga sang CEO yang hilang, kini bersiap menghadapi takdir yang akan mengubah segalanya. Sejak malam Arga mengungkapkan kebenaran, suasana di gubuk reot itu berubah. Tidak ada lagi sekat kebohongan di antara mereka, namun justru ada rasa tegang yang lebih besar. Sinta kini tahu siapa pria itu sebenarnya, dan ia sadar bahwa keberadaannya telah menarik bahaya mendekat. Pagi itu, Sinta baru saja kembali dari pasar. Tatapan warga terasa berbeda. Sebagian berbisik-bisik sambil menoleh ke arahnya, sebagian lagi pura-pura ramah namun matanya penuh curiga. Katanya Sinta sembunyikan orang cacat itu. Ya, suara lirih seorang ibu terdengar jelas saat ia lewat. Ah, siapa tahu benar. Kalau betul, bisa-bisa kampung ini kena masalah. Sinta pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya nyeri. Sejak kapan orang-orang yang dulu sering ia bantu berubah jadi seperti ini? Di dalam gubuk, Arga menunggu dengan wajah tegang. Begitu Sinta masuk, ia langsung bertanya, bagaimana di luar? Apakah mereka masih mencurigai? Sinta menghela napas, meletakkan bungkusan beras. Ya, mereka mulai berbisik-bisik. Aku rasa gosip tentangmu sudah menyebar ke seluruh kampung. Kalau mereka sampai tahu identitasmu, habislah kita. Arga menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku sudah menyeretmu ke dalam masalah besar. Seharusnya aku tidak tinggal di sini lebih lama. Sinta menatapnya serius. Jangan bicara begitu. Kalau aku biarkan kau di jalan waktu itu, kau pasti sudah mati. Tuhan menaruhmu di sini karena ada alasan. Sekarang yang penting, kita harus hati-hati. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung. Sinta sedang menambal atap bocor ketika ia mendengar suara asing di luar, langkah kaki yang tak biasa. Ia menoleh ke arah pintu, jantungnya berdegup kencang. Arga yang duduk di sudut gubuk juga tampak gelisah. Ada orang di luar, bisiknya. Benar saja, bayangan hitam tampak bergerak di balik jendela kecil. Seseorang sedang mengintai. Sinta meraih kayu panjang yang biasa ia gunakan untuk menyalakan tungku. Ia berbisik pada Arga, cepat sembunyi. Arga, meski pincang, berusaha merayap ke sudut gelap di balik tumpukan karung. Tak lama kemudian, pintu diketuk keras. Permisi, suara berat terdengar. Kami tahu orang itu ada di sini. Jangan coba-coba bohong. Sinta menahan napas. Ia berdiri di depan pintu, suaranya bergetar namun tegas. Di sini tidak ada siapa-siapa. Pergilah, hujan deras begini. Ketukan berubah jadi gedoran. Jangan bodoh. Kami hanya butuh dia. Kalau kau menyerahkan, kau akan aman. Sinta menggenggam kayu erat-erat. Pergi. Kalau tidak, aku teriak dan panggil warga. Hening sesaat. Lalu suara tawa dingin terdengar. Baiklah, Mbak. Tapi ingat, kami akan kembali. Dan saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Langkah kaki menjauh, bayangan itu menghilang di balik hujan. Setelah yakin aman, Sinta langsung mendatangi Arga yang masih bersembunyi. Wajah pria itu pucat pasi, napasnya terengah. Mereka semakin dekat, kata Arga dengan suara gemetar. Rendra pasti sudah tahu aku belum mati.
ia akan mengirim lebih banyak orang. Sinta duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. Tenanglah. Selama aku ada di sini, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Arga menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kau begitu baik padaku, Sinta? Kau bahkan rela menanggung risiko sebesar ini. Sinta tersenyum samar, meski hatinya takut. Karena aku percaya kau bukan orang jahat. Dan aku tidak mau membiarkan kejahatan menang. Keesokan harinya, bahaya makin nyata. Dua pria asing yang dulu datang kini kembali berkeliling, tapi kali ini dengan membawa foto seseorang. Dari jauh, Sinta bisa melihat wajah yang ada di foto itu, wajah Arga, meski lebih rapi dan gagah saat masih sehat. Sinta segera pulang dengan langkah cepat. Arga, kita harus waspada. Mereka membawa fotomu. Kalau ada warga yang sadar dan melapor, kita habis. Arga menatapnya dengan sorot putus asa. Aku tidak bisa terus sembunyi begini. Mereka sudah menguasai segalanya. Bahkan mungkin polisi pun ada di pihak mereka. Cepat atau lambat, aku akan tertangkap. Tidak, Sinta menggeleng keras. Masih ada jalan. Kita harus berpikir cerdas. Kalau benar kau ingin kembali merebut hidupmu, kita harus menyiapkan rencana. Arga menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Aku akan ceritakan segalanya padamu. Tentang siapa musuhku sebenarnya, dan bagaimana mereka bisa kulumpuhkan. Malam itu, Arga membuka semua rahasia. Ia menjelaskan bagaimana Rendra, sahabat yang ia percayai, berkhianat demi menguasai saham dan jabatan. Ia bercerita tentang rapat terakhir yang seharusnya menjadi tonggak sejarah perusahaannya, namun berubah jadi jebakan. Ia juga menyebut nama-nama orang penting yang terlibat dalam konspirasi itu. Sinta mendengarkan dengan saksama, meski sebagian besar istilah bisnis asing di telinganya. Tapi satu hal jelas, musuh Arga bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang berkuasa, licik, dan kejam. Kalau begitu, kata Sinta lirih, perjuanganmu tidak akan mudah. Tapi kau tidak sendirian. Aku akan bantu sebisaku. Arga menatapnya dengan sorot penuh rasa syukur. Kau tidak tahu betapa berharganya kata-kata itu bagiku. Namun bahaya tak berhenti di situ. 2 hari kemudian, saat Sinta pulang dari pasar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di ujung gang kecil menuju gubuknya, sebuah mobil hitam parkir diam. 2 pria berbadan tegap berdiri di sampingnya, mengawasi sekitar. Sinta pura-pura tenang, melangkah cepat sambil menunduk. Tapi ia tahu, mereka pasti mengintai rumahnya. Sesampainya di gubuk, ia langsung berkata pada Arga, kita tidak aman lagi. Mereka sudah menemukan tempat ini. Arga menutup wajah dengan kedua tangan. Kalau begitu, tinggal menunggu waktu sampai mereka menyerang. Sinta menggenggam tangannya erat. Tidak. Kita yang harus bertindak lebih dulu. Malam itu, mereka duduk berdua di depan tungku kecil. Api berkobar, menerangi wajah mereka yang serius. Arga, kata Sinta, kalau benar kau ingin merebut kembali hidupmu, kita harus keluar dari sini. Kita harus mencari bantuan yang bisa dipercaya. Bantuan. Arga mengernyit. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Semua orang di sekitarku mungkin sudah dibeli. Sinta berpikir keras. Mungkin ada satu orang. Seseorang dari masa lalumu yang kau tahu setia. Arga termenung lama. Lalu ia mengangguk. Ada satu,
Sekretarisku, Lina. Dia selalu jujur padaku. Jika ada orang yang masih bisa kupercaya, mungkin hanya dia. Sinta menarik napas dalam. Kalau begitu, kita harus mencarinya. Sebelum musuh lebih dulu menemukan kita. Malam itu, langit tampak kelam. Hujan baru saja reda, menyisakan tanah becek di sekitar gubuk reot Sinta. Arga duduk bersandar di dinding bambu, matanya menatap kosong ke arah api kecil di tungku. Tubuhnya masih lemah, namun ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya, semacam tekad yang mulai tumbuh kembali. Selama ini aku lari dari kenyataan, gumamnya lirih. Aku membiarkan mereka merampas segalanya. Tapi mungkin, Sinta, mungkin Tuhan mengirimmu untuk mengingatkan aku bahwa aku masih hidup. Dan kalau aku masih hidup, berarti aku masih bisa melawan. Sinta menoleh, meletakkan anyaman bambu yang ia kerjakan. Aku senang akhirnya kau sadar. Aku percaya, luka fisikmu tidak bisa menghentikan siapa dirimu sebenarnya. Arga menatapnya, mata yang dulu redup kini mulai menyala lagi. Kau benar. Aku harus bangkit. Tapi untuk itu, aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Sinta tersenyum kecil. Aku sudah bilang, aku tidak akan meninggalkanmu. Katakan apa yang harus kita lakukan. Menyusun rencana. Arga mulai menjelaskan. Pertama, kita harus menghubungi Lina, sekretarisku. Dia satu-satunya orang yang kupercaya. Dia tahu banyak tentang dokumen perusahaan, juga tentang rencana Rendra sebelum semua ini terjadi. Kalau dia masih selamat dan tidak berpihak pada mereka, dia bisa jadi kunci. Sinta mengangguk pelan. Bagaimana cara kita menemuinya? Kita tidak punya kendaraan, tidak tahu di mana dia sekarang. Arga termenung. Terakhir aku dengar, dia tinggal di sebuah rumah kontrakan di kota sebelah. Tapi itu sudah berbulan-bulan lalu. Kita harus mencarinya secara diam-diam. Kalau musuh tahu kita bergerak, mereka pasti akan memburu. Sinta berpikir keras. Kalau begitu, kita butuh penyamaran. Kau tidak bisa keluar dengan wajahmu yang dulu dikenal orang. Tapi, ia melirik pakaian Arga yang lusuh. Di mata mereka kau sudah seperti gelandangan. Justru itu bisa jadi keuntungan. Arga tersenyum miris. Ironis sekali, ya. Dulu aku CEO dengan jas mahal, kini aku harus menyamar sebagai gembel agar selamat. Bukan penyamaran, Sinta menegaskan. Lebih tepatnya, kau sedang berkamuflase. Musuhmu mencari pria kaya bernama Arga, bukan seorang cacat miskin yang hidup di gubuk. Latihan kecil. Sejak malam itu, Sinta mulai melatih Arga. Ia tahu, jika pria itu ingin bangkit, ia harus belajar bertahan dulu. Bangun, Arga, kata Sinta suatu pagi. Kita harus melatih kakimu. Kau tidak bisa selamanya merayap seperti ini. Arga meringis, menatap tongkat kayu yang disodorkan Sinta. Kakiku sudah rusak. Tidak akan kuat. Tidak masalah, jawab Sinta tegas. Setidaknya kau bisa berdiri. Kau butuh itu, bukan hanya untuk melawan, tapi untuk membangkitkan harga dirimu sendiri. Dengan susah payah, Arga mencoba berdiri. Keringat dingin membasahi dahinya, wajahnya tegang menahan sakit. Tapi Sinta berdiri di sampingnya, memberi semangat. Sedikit lagi, bagus. Kau bisa. Arga akhirnya berdiri dengan bertumpu pada tongkat. Nafasnya terengah, tapi matanya berkaca-kaca.
aku bisa berdiri lagi. Sinta tersenyum haru. Itu langkah pertama menuju kebangkitanmu. Hari-hari berikutnya, Arga terus berlatih. Setiap kali jatuh, Sinta membantunya bangkit. Setiap kali putus asa, Sinta menguatkan dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. Perlahan tapi pasti, Arga kembali menemukan kekuatan yang sempat hilang. Jejak masa lalu. Sementara itu, Sinta juga mencoba mengumpulkan informasi tentang Lina. Ia sengaja menyelinap ke kota, berpura-pura berjualan sayur di pinggir jalan, sambil mendengar obrolan orang-orang. Suatu sore, ia mendengar kabar dari seorang pedagang. "Kau tahu Lina? Mantan sekretaris CEO yang hilang itu? Katanya dia sekarang bekerja di toko buku kecil, jauh dari pusat kota." Sinta menahan senyum. Itu mungkin petunjuk yang mereka butuhkan. Malamnya, ia menceritakan hal itu pada Arga. Wajah pria itu bersinar. Kalau benar, berarti dia masih hidup dan belum ditemukan Rendra. Kita harus menemuinya segera. Sinta mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Mereka bisa saja memasang jebakan. Dugaan pengkhianatan. Meski tekad Arga mulai menguat, rasa takut tetap menghantui. Suatu malam, saat mereka sedang merencanakan perjalanan, terdengar suara bisikan di luar. "Di dalam sini, bukan? Aku yakin orang itu bersembunyi di gubuk ini." Arga dan Sinta langsung terdiam. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. "Tenang," bisik Sinta. Ia meraih pisau dapur yang disimpan di bawah tikar. Namun kali ini, suara langkah itu tak berhenti di luar. Ada bunyi ranting patah, lalu suara pria berkata, "Besok malam, kita laporkan pada Rendra. Dia pasti bayar mahal kalau kita temukan si cacat itu." Arga menelan ludah. Mereka tahu. Sinta meremas tangannya erat. "Kita harus pergi sebelum fajar. Tempat ini tidak aman lagi." Kebangkitan sejati. Menjelang pagi, Arga berdiri di depan gubuk, menatap langit yang perlahan memerah. Meski tubuhnya masih pincang, tongkat kayu di tangannya terasa seperti senjata. "Aku tidak akan lari lagi," katanya dengan suara bergetar tapi penuh tekad. "Aku akan merebut kembali hidupku. Kalau mereka ingin menjatuhkanku, mereka harus berhadapan denganku terlebih dahulu." Sinta berdiri di sampingnya, menatap dengan bangga. "Itu yang ingin ku dengar darimu. Mulai hari ini, kau bukan lagi pria yang dikasihani. Kau adalah Arga, pemimpin yang siap melawan." Arga menghela napas panjang. "Dan kau, Sinta, kau adalah alasan aku bisa bangkit lagi. Kalau aku berhasil merebut kembali segalanya, aku tidak akan pernah melupakan jasamu." Sinta menunduk, wajahnya memerah. "Aku tidak butuh balas budi, Arga. Aku hanya ingin melihatmu mendapatkan kembali hakmu." Malam itu, mereka meninggalkan gubuk dengan hati-hati. Sinta membawa beberapa bekal seadanya, sementara Arga berpegangan pada tongkat. Langkahnya masih berat, tapi penuh keyakinan. Di belakang mereka, gubuk reot itu berdiri dalam kegelapan, saksi bisu perjalanan panjang yang hampir merenggut nyawa Arga. Tapi kini, langkahnya menuju masa depan. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan kali ini, Arga tidak lagi bersembunyi. Ia bangkit untuk melawan. Udara pagi di kota terasa berbeda bagi Arga. Sudah lama ia tidak merasakan hiruk-pikuk jalanan, suara kendaraan, dan aroma asap yang bercampur dengan bau roti dari toko-toko kecil. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia berjalan perlahan,
ditemani Sinta yang terus menggandengnya. "Apakah kau yakin dia ada di sini?" tanya Sinta, menatap sebuah toko buku sederhana di pojok jalan. Arga menatap papan nama yang kusam. "Ya. Lina selalu suka bekerja di tempat sunyi seperti ini. Kalau benar kabar itu, dia pasti di dalam." Dengan hati-hati, mereka masuk. Aroma buku lama langsung menyambut. Di balik meja kasir, seorang wanita dengan rambut diikat sederhana sedang menghitung catatan. Saat ia mendengar bunyi pintu, ia mendongak dan matanya langsung membelalak. "Pak! Pak Arga!" serunya terkejut. Arga hampir tak percaya. "Lina!" Wanita itu menutup mulutnya, menahan tangis. Ia berlari memeluk Arga dengan air mata bercucuran. "Saya kira Bapak sudah meninggal. Saya kira mereka sudah membunuhmu." Arga menepuk bahunya pelan. "Aku masih hidup, Lina. Dan aku butuh bantuanmu." Pertemuan yang mengubah segalanya. Setelah suasana sedikit tenang, mereka duduk di ruangan belakang toko. Lina masih tampak gemetar. "Saya tahu ada yang jahat di balik semua ini, Pak," katanya. Sejak hari itu, kantor dipenuhi orang-orangnya Rendra. Semua aset Bapak dikuasai. Bahkan nama Bapak difitnah di media, seolah-olah kabur karena skandal besar. Arga mengepalkan tangan. "Rendra, dia memang tidak akan berhenti sampai menguasai segalanya. Tapi sekarang aku ingin melawan." "Kau masih simpan dokumen perusahaan?" Lina mengangguk. "Ada beberapa. Saya sembunyikan karena saya takut akan dipakai untuk menutupi kejahatan mereka." Ia mengeluarkan sebuah map besar dari lemari kayu. "Ini, Pak. Ada bukti aliran dana gelap Rendra. Kalau dibuka ke publik, dia bisa jatuh." Sinta menatap Arga, matanya berbinar. "Ini kesempatanmu." Arga menghela napas panjang. "Tapi aku butuh lebih dari sekadar dokumen. Aku harus muncul di depan semua orang. Mereka harus tahu aku masih hidup." Keberanian yang teruji. Rencana pun disusun. Lina bersedia membantu menyebarkan dokumen dan menghubungkan Arga dengan beberapa jurnalis independen yang masih bisa dipercaya. Namun malam itu, bahaya kembali datang. Toko buku tiba-tiba digedor. "Buka. Kami tahu ada orang bersembunyi di dalam." Sinta langsung panik. Mereka menemukannya lagi. Lina cepat menyalakan pintu belakang. "Lewat sini, Pak. Cepat." Dengan tongkat, Arga berusaha berjalan secepat mungkin, dibantu Sinta. Mereka melewati gang sempit, suara langkah para pengejar terdengar semakin dekat. Arga terengah. "Aku tidak bisa lari cepat." Sinta menggenggam tangannya erat. "Kau tidak sendiri. Aku bersamamu." Mereka berhasil lolos, tapi jelas satu hal, waktu mereka tidak banyak. Rendra pasti sudah tahu Arga masih hidup. Kembali ke panggung dunia. Beberapa hari kemudian, Lina mengatur pertemuan rahasia dengan wartawan. Sinta terus berada di samping Arga, memastikan semua aman. Saat kamera sederhana itu menyala, Arga menatap lensa dengan sorot penuh tekad. Tubuhnya masih pincang, wajahnya tidak lagi segagah dulu, tapi suaranya mantap. "Aku Arga Prasetya," ucapnya. "Mungkin dunia mengira aku sudah mati. Tapi aku masih hidup. Dan aku adalah korban pengkhianatan." Ia lalu membeberkan bukti aliran dana, manipulasi saham, hingga percobaan pembunuhan yang dilakukan Rendra. Kata-katanya terekam jelas, wajahnya terpampang nyata.
Perusahaan itu bukan milik seorang pengkhianat. Aku akan merebutnya kembali. Demi semua orang yang pernah bekerja jujur di bawahku. Sinta menatapnya dengan bangga. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah kebangkitan sejati Arga. Kejatuhan Rendra. Keesokan harinya, berita besar itu meledak di berbagai media. CEO hilang ternyata masih hidup, begitu bunyi salah satu judul utama. Masyarakat geger. Saham perusahaan jatuh drastis. Investor menekan, polisi mulai bergerak menyelidiki. Rendra murka, namun ia tak bisa membendung kebenaran. Tidak mungkin, bentaknya di kantornya. Bagaimana dia bisa selamat? Itu tidak mungkin. Tapi kenyataan tak bisa dibantah. Bukti dari Lina, pengakuan Arga, dan dukungan publik membuat posisinya goyah. Pertemuan terakhir. Beberapa hari kemudian, Arga kembali ke gedung perusahaan ditemani Sinta dan Lina. Meski masih berjalan dengan tongkat, langkahnya mantap. Di ruang rapat, Rendra sudah menunggu dengan wajah penuh amarah. Kau berani datang ke sini, Arga? Kau seharusnya sudah mati. Arga menatapnya dingin. Aku masih hidup. Dan sekarang, semua orang tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Rendra berusaha menyangkal, tapi polisi masuk dengan surat penangkapan. Saudara Rendra, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dan percobaan pembunuhan. Ruangan menjadi riuh. Rendra berteriak, tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia dibawa keluar dengan borgol di tangannya. Arga berdiri tegak, menatap semua orang. Hari ini bukan tentang aku. Ini tentang kebenaran yang akhirnya terungkap. Epilog, harapan baru. Beberapa bulan kemudian, Arga mulai memulihkan diri. Meski fisiknya tak lagi sempurna, ia kembali memimpin perusahaannya dengan bijak. Di sampingnya, selalu ada Sinta. Wanita sederhana yang dulu disangka gembel, kini dihormati semua orang karena keberanian dan ketulusannya. Suatu sore, di balkon kantor, Arga menatap matahari terbenam. Ia berkata pelan, kalau bukan karena kau, Sinta, aku mungkin sudah mati dalam kehancuran. Sinta tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang benar. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Arga menoleh padanya, senyum hangat terukir. Dan kau adalah kesempatan keduaku. Mereka berdua menatap langit jingga, tahu bahwa perjalanan baru saja dimulai. Tapi satu hal pasti, kebenaran sudah menang dan hidup mereka takkan pernah sama lagi.